Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Ahmad Nur Islahuddin LC/LLM, dosen program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro dengan NIDEM 0227038702. Hari ini saya mempresentasikan PDD UKT PT dalam bidang penelitian yang mencakup penelitian, publikasi karya, dan paten ataupun HKI. Alhamdulillah, dari semenjak saya menjadi dosen, ada beberapa penelitian, diantaranya yaitu strategi pembelajaran agama Islam bagi siswa autis di SLB Negeri Metro. Ini alhamdulillah sesuai dengan bidang saya karena berkaitan dengan strategi pembelajaran, yaitu tahun 2023, lama kegiatan selama 1 tahun, dan alhamdulillah kita mengajak kawan-kawan dosen sejawat, saya sebagai ketua Ahmad Nur Islahuddin, kemudian Nina Tisnawati sebagai anggota dan Garyanto sebagai anggota. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu strategi narasi bercerita untuk menanamkan nilai-nilai Islami pada anak usia dini di TK Aba Iring Mulyo Metro. Lokasi kegiatan di TK Aisyah Iring Mulyo Metro. Kemudian tahun 2022 penelitian ini alhamdulillah luarannya laporan penelitian, ya. Kemudian mendapatkan SK penugasan dari LPPM dan lama penelitian selama 1 tahun, dan alhamdulillah kita mengajak teman-teman dosen sejawat, saya sebagai ketua dan Nina Tisnawati sebagai anggota. Selain daripada penelitian-penelitian tersebut, kita juga banyak mempublikasi karya ilmiah yang dipublish di beberapa jurnal maupun proceeding. Di antaranya tahun 2016 kita dipublish di Proceeding dengan judul Foster Entrepreneurship Intention Through Entrepreneurship Education in Islam. Ini dalam seminar internasional yang pertama yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian yang kedua dalam jurnal Askia, yaitu Jurnal Hukum dan Ekonomi IAIN Juraisiwo Metro. Ini tentang bagaimana influence analis, ya, gangguan daripada audien, ya, gangguan dalam Instagram, ya, dalam perkembangan bisnisnya, yaitu influence analis Noyens in the use of social media in brand awareness and consumer purchase study online shop Nina's Cap shop store on Instagram. Kemudian yang ketiga, jurnal terindeks Scopus, alhamdulillah, itu dalam International Journal of Pharmaceutical Research yang berjudul Investigating Islamic Based Moral and Professional Principle of Stem Cell Cloning Technology di tahun 2020. Selanjutnya jurnal juga, ya, internasional, yaitu dalam jurnal Turkish Online Journal of Quality Inquiry berjudul Quran Perspective Education Financing Management. Kemudian pada tahun 2022 juga ini dalam jurnal Mindset, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam di STAI Ma'arif Kalirejo yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Quran. Kemudian selanjutnya di jurnal Multazam, yaitu jurnal IAIN Metro, Jurnal Manajemen Haji dan Umroh yang berjudul Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro. Kemudian yang ketujuh dalam jurnal Askia, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, ya, IAIN Metro yang berjudul Analisis Perilaku Belanja Online Warga Muhammadiyah selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2022. Begitu juga alhamdulillah kita sudah mencetak buku, ya, beberapa buku yang kita cetak
Di antaranya moderasi beragama dalam mewujudkan nilai-nilai mubadalah, himpunan teks khutbah Jumat yang diterbitkan oleh Literasi Nusantara Malang, pembelajaran bahasa Arab anak usia dini, ini insya Allah akan segera publish, masih proses publish. Ini berkaitan dengan rumput keilmuan kita, yaitu manajemen pendidikan. Mutiara-mutiara seputar Ramadan diterbitkan oleh Ujwad Media Garut Jawa Barat, teks khutbah Jumat dan catatan-catatan penting untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian buku motivasi, Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau, penerbit Ujwad Media Garut. Dan yang terakhir adalah khutbah Jumat Kesehatan yang dipublish oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Kemudian alhamdulillah juga telah menerbitkan beberapa hak paten HKI. Yang pertama, gerak dan lagu anak usia dini tahun 2023. Kemudian strategi narasi bercerita untuk menanamkan nilai-nilai Islami pada anak usia dini di TK Aba Iring Mulyo Metro tahun 2022. Kemudian HKI juga Influence Analysis Annoyance, ya, ini tahun 2020. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini tahun 2019. Nah, pada kesempatan hari ini akan kita bahas salah satu di antara penelitian yang kita unggulkan untuk dipresentasikan dalam PDD UKT PT yang dalam bidang penelitian, yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Quran. Penelitian ini dilatar belakangi, yang pertama, lembaga pendidikan butuh uang. Jadi semua lembaga pendidikan butuh uang. Oleh karena itu, uang ini adalah sumber daya yang terbatas. Uang harus dimanajemen sehingga uang yang sedikit bisa menghasilkan tujuan yang banyak. Kemudian keberhasilan pendidikan itu juga tergantung dengan uang, menurut Mulyono. Kemudian kemajuan lembaga pendidikan ini juga tergantung uang. Bahkan Nanang Fatah mengatakan mutu pendidikan ini juga tergantung dengan uang. Tetapi kalau seandainya ada lembaga pendidikan yang bisa berhasil, tujuannya berhasil tanpa adanya uang ataupun dengan minim uang, maka itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya, biaya pendidikan perlu dimanajemen. Kalau tidak dimanajemen, maka akan sumber daya yang langka tersebut akan hancur. Dan beberapa teori-teori seperti yang disampaikan oleh Kadarman Sondang Darahmat, bagaimana pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, dan meminimalisir penyalahgunaan. Begitu juga dalam Al-Quran. Ini tadi latar belakang secara teori dan praktek yang ada di lapangan. Ini juga dilatar belakangi oleh Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab hidayah dan muara Islam dan muara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu judulnya Manajemen Pembiayaan Perspektif Al-Quran. Banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Karena disebutkan dalam Al-Quran, tibyanan likulli syai'. Al-Quran ini penjelas bagi segala sesuatu, termasuk adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Kemudian setelah penulis meneliti banyak referensi-referensi yang sangat minim sekali tentang manajemen pembiayaan yang itu bersumberkan dari Al-Quran. Dan selanjutnya dilatar belakangi kebutuhan membumikan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah, ya. Yang pertama, bagaimana perencanaan anggaran menurut Al-Quran, akuntansi atau accounting anggaran pendidikan, dan yang terakhir bagaimana pengawasan anggaran pendidikan perspektif Al-Quran. Teori yang paling utama, teori tentang budgeting itu terdapat dalam surat Yusuf ayat 47 dan 49. Accounting
ya. Ini juga terdapat menurut prinsip pencatatan prinsip dasar akuntansi, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah 282, dan controlling ini terdapat dalam surat dalam An-Nisa ayat 1. Itu adalah teori landasan dari Al-Quran. Kemudian metodologi penelitian, manajemen pembiayaan pendidikan tersebut. Metode tersebut adalah metode penelitian kepustakaan karena Al-Quran. Jadi kita harus membuka Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran, bagaimana pendapat para mufasir di beberapa kitab-kitab tafsir Al-Quran. Oleh karena itu kita jadikan sumber tafsir, ya. Sumber tafsir itu ada 7. Yang pertama, kitab tafsir Safwatut Tafasir punya Imam Ali Sobuni. Kemudian Jami Al-Bayan ini punya Imam Tobari. Kemudian Tafsir Al-Quran Al-Azim punya Ibnu Katsir. Kemudian Tanwir Al-Mikbas ini karya Fairuz Zabadi. Dan Tafsir Ar-Rahman karya As-Sa'di. Dan Tafsir Muyassar punya Ali Syekh. Dan yang terakhir, karena ini ada mufassir di dalam negeri, Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Jenis penelitian yaitu tadi teks kewahyuan, sifat penelitian deskriptif analitis, sumber data penelitian, sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan teknis analisis data menggunakan metode interpretasi atau tafsir teks. Nah, di sini kita menggunakan metode tafsir maudhu'i, sehingga ayat-ayat tersebut bisa ditarik nilai-nilainya dan diterapkan pada permasalahan-permasalahan yang tematik. Beberapa ayat setelah kita kaji, dan alhamdulillah menemukan beberapa temuan dan inovasi, ya, ini adalah temuan penelitian. Setelah kita kumpulkan data, kita analisis, kita kaji, akhirnya ditemukan suatu temuan yang merupakan model manajemen pembiayaan pendidikan perspektif Al-Quran. Model tersebut bahwasanya manajemen pembiayaan pendidikan itu ada input dan proses dan outputnya. Inputnya tersebut itu harus robbani, artinya semua prinsip dalam mengelola pembiayaan di suatu lembaga keuangan harus bersifat robbani. Robbani ini kita memiliki sifat-sifat yang memang bersumber dari Al-Quran, ya. Seperti contohnya di dalam budgeting kita harus visioner, ya. Kita harus visioner, bukan hanya uang yang ada di lembaga pendidikan tersebut kita habiskan, kita konsumsi untuk nilai program saja, tetapi jauh daripada itu. Selain keberhasilan program, kita juga mengharapkan lillahi ta'ala, mardotillah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sumber pembiayaan ini juga harus halal dan baik dan lain sebagainya, ya. Jadi diambilkan sumber pembiayaan tersebut, uang yang masuk ke lembaga pembiayaan tersebut, ya, itu pun harus diambilkan dari yang halal dan baik, ya. Setelah tadi sudah di budgeting, direncanakan untuk permasalahan-permasalahan keberhasilan di dunia, yaitu keberhasilan program, direncanakan untuk keberhasilan di akhirat juga. Jadi tujuannya untuk ibtigha mardotillah, ya, untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya pun harus sumber yang baik. Kemudian dialokasikan, ya, ini di jalan Allah, ya, karena memang sejatinya harta ini adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus dialokasikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala secara efisien dan efektif. Dan banyak prinsip-prinsip robbani yang mungkin tidak bisa saya jelaskan dalam presentasi ini. Kemudian di accounting, ya, ini harus akuntabilitas, ya. Banyak ayat yang menerangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat akuntabel, ya. Oleh karena itu kita mengadopsi salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, harus seorang akuntan
itu harus akuntabilitas, kemudian transparan dan lain sebagainya. Kemudian dalam controlling, ya, ini di dalam manajemen pembiayaan pendidikan perspektif Al-Quran ada kelebihan, ya, yang mungkin tidak bisa diambil oleh manajemen yang lain. Itu adanya muraqabah dzatiyah, yaitu ada pengawasan, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu adanya supervisi, dia sudah takut sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau berbuat tidak baik, mau menggelapkan uang, mau berbuat curang, dia sudah takut sendiri karena dia merasa dirinya tersebut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam proses itu harus ada ru'yatul muwazanah, dzu basirah atau dzu basirah. Jadi harus punya visioner dalam proses mengelola pembiayaan pendidikan. Itu harus visioner perencanaan anggaran tersebut. Kemudian musa'alatu al-muhasabah, harus akuntabilitas, ya, akuntansi. Dan yang terakhir manhajiyu ar-raqabah, harus sistematis dalam pengawasan tersebut, dalam prosesnya. Jadi harus ru'yatul muwazanah, visioner, kemudian akuntabilitas dan pengawasannya tersebut sistematis. Dan yang terakhir, setelah inputnya tadi robani, prosesnya dengan ru'yatul muwazanah atau dzu basirah, kemudian musa'alatu al-muhasabah, kemudian manhajiyatu ar-raqabah, output daripada manajemen pembiayaan pendidikan tersebut yang pertama adalah ubudiyah. Ada ini yang kita cari, ya. Jadi saya ajak kepada para bendaharawan, ya, yang bertugas dalam bagian keuangan di suatu lembaga pendidikan, bahwasanya semua pekerjaan kita ini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tujukan adalah untuk lillahi ta'ala, karena semuanya itu dinilai sebagai ibadah. Dan yang terakhir adalah akhlaki, karena kalau bisa semua program yang kita anggarkan tersebut, yang kita rencanakan, yang kita budgetingkan tersebut, itu bernilai akhlak, tidak berdampak kepada keburukan, tetapi memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua orang. Ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.